Halo para pencari hiburan tanah air, ketemu lagi dengan kami di channel ini. Di kesempatan kali ini, kami ingin mereview film menegangkan horor dan ada komedinya, supaya kamu dan kamu tidak terlalu tegang ya, canda tegang. Nan tanpa berlama-lama kita mulai ya. Ini adalah film berjudul Tus, yang rilis tahun 2014. Ini membuat banyak orang penasaran, karena konon katanya, film ini berdasarkan true story. Di sini menceritakan tentang seseorang yang kehilangan hewan peliharaannya. Uniknya kalau hewan peliharaan tersebut adalah seekor walrus atau anjing laut. Alur cerita film Tus tentang kisah yang bermula dari komedian bernama Wallace Britton. Wallace ini bersama rekannya Teddy Kraft membuat podcast berjudul The Naughty Party, channel podcast tentang banyak video konyol yang viral di internet. Sampai kemudian Wallace menemukan video Kill Bill Kid yang viral dan berniat menemuinya di Kanada. Tak disangka saat sudah di Kanada Kill Bill Kid malah tewas bunuh diri. Karena tak mau sia-sia berada di Kanada, maka Wallace berpetualang sambil mencari video viral. Ketika dia melihat sebuah bar, dia pun masuk dan minum alkohol sambil mengabari temannya, bahwa rencana untuk wawancara tersebut gagal, karena narasumber sudah meninggal karena depresi dengan ejekan dari teman-temannya. Wallace dengan tengilnya bergurau, kenapa tidak ditunda dulu bunuh dirinya, tunggu sampai Wallace datang dan mewawancarainya. Agar dia punya konten dan viral. Kemudian saat dia ingin ke toilet, dia menemukan sebuah catatan, yang bertuliskan bahwa kakek tua yang bernama Howard Howe yang menawarkan menginap gratis tapi dengan imbalan mendengarkan cerita menariknya. Dengan senang hati Wallace menerimanya, menurutnya ini sangat menguntungkan. Dapat menginap gratis dan dapat bahan untuk konten. Mimin sangat heran, kenapa dia langsung percaya saja ya, dengan iklan absurd begitu. Tapi namanya juga film. Jadi kita nikmati saja ya. Abis dari toilet Wallace bersiap pergi menuju tempat yang dimaksud di iklan itu tanpa curiga. Berjalanlah dia pakai Google Maps. Hari mulai gelap ketika dia sudah sampai di tempat tujuan. Di sana ada kakek tua yang seperti menunggunya. Kakek yang bernama Howard Howe sangat ramah, sopan, dan baik hati. Namun kondisi kakinya lumpuh, dan itu tidak menjadi masalah bagi Wallace yang dapat menginap gratis. Tidak lama di ruang tamu Wallace asik menikmati teh yang diberikan Howard, sambil mendengarkan dengan serius kisah hidup yang diceritakan Howard. Kisah hidupnya sangat menarik, di mana Howard di masa muda adalah seorang koki di sebuah kapal laut. Di mana kapal itu punya misi untuk menangkap hiu langka yang bernama Great White White, berukuran 7 meter dan berat 3 ton. Namun apesnya, kapal itu menabrak sebuah es dan tenggelam. Jangan salah fokus ya, ini bukan film Titanic. Lanjut ke ceritanya, saat kapal karam, Howard terapung-apung di perairan Laut Rusia, tidak jelas arah tujuannya. Bisa bertahan hidup atau tidak. Howard yang masih punya tenaga terus berikhtiar berenang sampai akhirnya dia menemukan pulau. Di situ dia bersama anjing laut dan binatang itulah yang menyelamatkan dirinya. Karena suasana rumahnya nyaman dan berasa didongengkan oleh sang tuan rumah. Wallace Britton tak sadar dia jadi pulas ketiduran. Padahal usut punya usut. Wallace ketiduran karena diberi obat tidur. Ketika bangun dari tidurnya alangkah kagetnya dia berada di kursi roda. Dan menemukan kalau kaki sudah menghilang. Sudah dipotong. Howard pun menyapa Wallace yang kebingungan, dan menjelaskan bahwa Wallace tidak sadar di malam itu, karena tergigit laba-laba coklat beracun yang menyebabkan kakinya bengkak seperti gajah. Howard kemudian memanggil dokter dan dokter memutuskan mengamputasi kakinya. Wallace terbengong-bengong, karena menurutnya ini seperti rekayasa, tapi dia tidak bisa melawan karena keadaannya yang seperti ini. Tibalah saat makan malam, Wallace masih terdiam, mungkin tidak nafsu makan karena memikirkan nasibnya. Tapi kenyataannya, Wallace dibius total diam-diam oleh Howard. Saat Wallace lumpuh total, tiba-tiba Howard berdiri dan menamparkan Wallace. Astaga, ternyata Howard berpura-pura lumpuh. Howard dengan bangganya menceritakan keinginan gilanya untuk mengubah Wallace menjadi anjing laut. Sangat membangongkan. Wallace pun berteriak ketakutan. Di sisi lain, pacar Wallace yang bernama Ali di Los Angeles khawatir dengan Wallace yang tidak ada kabar 3 hari. Dia pun bertanya ke Teddy, Ali berpikir Wallace selingkuh. Ali terus berusaha menelpon Wallace. Di tempat Wallace yang tertidur bangun mendengar dering telepon, saat diangkat teleponnya terputus. Saat menelpon balik, tidak diangkat. Lalu Wallace menelpon Teddy, Teddy melihatnya tapi sengaja tidak diangkat. Karena usut punya usut Teddy ternyata ingin berselingkuh dengan pacar Wallace.
Sungguh apa kabar dunia, sudah gila. Wallace kemudian mengirim pesan suara, meminta tolong dia diculik kakek kejam yang ingin membunuhnya. Saat Wallace mengirim kabar, ketahuan si kakek tua, dipukullah Wallace sampai akhirnya dia tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Ali terbangun abis berselingkuh dengan Teddy, dia melihat HP-nya banyak panggilan tidak terjawab dan voice note Wallace. Paniklah Teddy dan Ali, bergegas mereka menyusul ke Kanada. Di saat yang sama, kakek tua kejam itu sedang memotong-motong bagian tubuh Wallace. Serta menjahit kulitnya, agar menjadi yang seperti dia mau, proses operasi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan setelah sadar, Wallace kini menjadi anjing laut dengan taring yang berasal dari tulang kakinya. Kemudian Howard membawa Wallace ke sebuah kolam renang untuk melatih Wallace menjadi anjing laut sungguhan. Diseretlah Wallace agar masuk ke kolam renang. Karena Wallace belum bisa berenang, Wallace tenggelam. Dalam kondisi setengah sadar, Wallace melihat ada makhluk yang sama berbentuk dirinya. Refleks Wallace kaget. Ternyata dia bukanlah orang pertama yang dibuat seperti ini. Wallace terus berusaha naik agar tidak mati seperti jenazah sebelum dia. Sementara itu Teddy dan Ali sudah sampai Kanada dan melaporkan soal Wallace di kantor polisi. Bertemulah mereka dengan detektif yang mengusut pembunuhan berantai selama 10 tahun yang belum tuntas. Di mana kaki mayatnya dipotong dan tangan disatukan ke badan. Kasus ini sudah dihentikan karena tidak ada titik terang, namun dengan berita kehilangan Wallace, detektif menduga ini berhubungan, Wallace bisa jadi korban yang ke-24. Di sisi lain, Howard sangat bahagia dengan keberhasilan ciptaannya. Dia bahagia menceritakan kecintaannya kepada anjing laut. Kakek tua itu bercerita ke Wallace di masa lalu saat dia terdampar di pulau. Dia terpaksa membunuh anjing laut yang membantunya karena dia sangat kelaparan. Sampai akhirnya dia menyesal dan bertekad untuk menghidupkan si anjing laut yang dia namakan Tus. Maka dari itu selama ini dia mencoba bereksperimen dan akhirnya berhasil ke Wallace. Tibalah Ali, Teddy, dan detektif di supermarket untuk mencari jejak Wallace. Di sana mereka menemukan informasi baru mengenai lokasi yang didatangi Wallace. Karena petugas supermarket mengingat jelas Wallace bertanya arah tujuan. Ketika mereka ke arah tersebut, mereka melihat mobil yang dikendarai Wallace sudah tercebur di danau. Detektif menduga ini adalah sebuah kesengajaan untuk menutup jejak. Detektif menyuruh Ali dan Teddy bersiap dengan senjata, karena mereka akan bertemu orang jahat. Di saat yang sama, Howard si kakek absurd sedang memakai kostum anjing laut. Dia berkata kepada Wallace mereka harus bertarung dan inilah yang dia tunggu selama 15 tahun. Untuk menebus dosanya kepada mendiang Tus yang dia bunuh. Wallace mendengar itu tidak punya pilihan lain, selain mengikuti kemauan kakek itu. Saat detektif, Ali dan Teddy tiba di lokasi Howard. Mereka mendengar suara teriakan. Berlarilah mereka mendatangi sumber suara. Terlihat Wallace sedang menusuk buas Howard dengan taringnya. Howard justru bahagia dengan terbunuhnya dia. Maka dia bisa menghilangkan rasa bersalahnya kepada Tus. Dan Howard pun mati. Tersisa Wallace yang akan menjadi anjing laut selamanya, tidak bisa menjadi manusia normal lagi. Detektif, Ali dan Teddy melihat kejadian tersebut merasa iba. Detektif mencoba menembak kepala Wallace karena seumur hidup Wallace akan menderita dengan keadaan seperti itu. Namun Ali menolak, dia tidak tega. Dan menghentikan semua itu. 1 tahun kemudian, terlihat Ali dan Teddy keluar dari mobil. Mereka berjalan masuk ke sebuah kebun binatang tua bernama Manitoba. Ternyata Wallace disembunyikan di sini. Ali mengingat memori indah bersama Wallace. Dan berbicara kepada Wallace dia sangat mencintainya, lalu Ali dan Teddy kemudian pergi. Tinggallah sendiri Wallace yang hidup di kebun binatang tua yang tidak ada seorang pun yang berkunjung. Wallace pun teriak menangis dengan erangan yang pedih. Dan film pun selesai. Bagaimana apakah kamu dapat membayangkan, hidup apa sih yang Wallace dapatkan kini? Sengsaranya dia sudah menjadi anjing laut dan melepas dunia yang dia cintai. Kisah ini sangat menyeramkan namun memiliki alur yang mudah dimengerti. Pesan moralnya, jangan pernah sekalipun percaya orang yang baru dikenal ya. Semoga tayangan ini dapat menghibur kamu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.